Baik, saudara-saudara kami yang bersedia dan yang masih interest bagaimana mengkhotbahkan teks Alkitab. Kita sudah belajar tadi ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 tentang mengaku dosa, maka dosa diampuni. Sekarang kita memilih satu teks, itu satu perikop. Kami memilih Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama. Mari kita baca, ini mengenai kebangkitan Yesus, ya. Oke, sebagai pengkhotbah Anda akan pasti memikirkan kebangkitan Yesus itu, tubuh kebangkitannya mungkin kamu pikirkan. Kedua, saksi kebangkitannya. Benarkah ada saksi dia bangkit dari antara orang mati? Ketiga, apa yang terjadi waktu dia bangkit? Kurang lebih sekitar itu yang dibicarakan di sini. Mari kita baca, bisa kita lihat. Pada hari pertama minggu itu, ini membicarakan mengenai waktu kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, berarti Yesus disalibkan salibkan Jumat, dikuburkan Sabtu, dan sekarang hari Minggu, ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Apa yang kita tahu ayat 1 dalam kebangkitan Yesus? Jawabnya, yang pergi ke kubur, ini saksi paling mantap, ya, Magdalena. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kita sudah mengerti kuburan Yesus itu ditutup dengan batu. Siapa yang menggulingkan batu itu enggak diceritakan oleh Yohanes. Tapi kalau Anda mau mengetahuinya siapa yang menggulingkan batu itu, bisa Anda buka Matius 28 ayat 2. Kita tidak baca, hanya menambahkan ilmu Anda, karena Yohanes tidak mau cerita batu digulingkan. Yang dia mau ceritakan tentang kematian Yesus, ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur sehingga dia bisa masuk ke dalam melihat kuburan itu. Tapi kalau Anda mau ingin siapa yang menggulingkan batu itu Matius 28 ayat 2. Ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Anda bisa bayangkan, dia melihat kubur, pikirannya bukan bangkit, tapi pikirannya sudah diambil, ya. Bukan dicuri kalau di sini, diambil orang. Anda bisa dapat mengerti betapa gelapnya pikiran murid-murid tentang kebangkitan orang mati. Maka sering kita paling banyak menceritakan orang hidup akan mati. Tapi kita sedikit kali membicarakan orang mati bangkit kembali. Inilah zaman semuanya. Makanya kalau Anda tanya dalam hati sendiri, kapan Anda pernah dengar? Kapan pertama Anda dengar cerita orang mati bangkit kembali? Boleh kita katakan, kalau saya tahun 1976, itu pertama kali saya dengar orang mati bangkit kembali. Ya, secara Alkitab, mulai dari Adam, kitab Maleaki, tidak ada cerita kubur kosong dan mayat bangkit kembali.
Maka mulai dari cerita Yesus bangkit dari antara orang mati, dunia gempar. Karena biasanya yang kita dengar orang hidup mati, tapi orang mati belum pernah kita dengar hidup. Itulah sebabnya maka ayat 2 tadi dikatakannya, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Karena belum pernah ada pikiran bahwa orang mati akan bangkit. Maka bagi saya Alkitab ini jelas memberikan pengharapan. Sejak aku dengar Alkitab ini, di situ dikatakan orang mati akan bangkit. Semuanya dunia hanya tahu manusia hidup akan mati. Tapi hari ini di dalam kebangkitan Yesus akan berubah. Murid-murid belum berubah. Gereja juga bisa belum berubah. Makanya dia katakan Tuhan kita telah diambil orang. Mari kita lanjutkan ceritanya. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Anda akan dipengaruhi dengan kuburan yang sangat dalam. Murid-murid Magdalena pergi ke kubur. Siapa lagi ke kubur? Petrus, rasul-rasul kemana lagi? Kubur lagi. Paskah kubur lagi. Karena begitu sedikitnya dalam otak murid-murid bahwa orang mati akan hidup kembali. Sampai hari ini kuburan itu merupakan salah satu yang masih misterius. Pentingkah kuburan atau tidak penting? Jawabnya cuma satu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Ayat 4. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Jumpa lagi kuburan. Makanya pernah saya tanya, kapan Anda terakhir ke kuburan? Aku ditanya, kapan aku terakhir ke kubur? Pasti jawabku, hanya waktu ibuku menguburkannya. Baru waktu pergi meliturgikan. Selain itu, kubur sedikit pun tidak menarik lagi bagi saya. Yang menarik bagi saya, orang mati bangkit dan hidup kembali. Itu yang diberikan oleh Injil, di mana cerita Yesus kita dengar dari antara orang mati. Oke, ayat 5. Ia menjenguk ke dalam. Ingat ya, jadi kubur itu sudah bisa dia masuk karena batunya sudah digulingkan. Dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ini kesan pertama, kain kapan di situ terletak. Jadi kalau Yesus dicuri orang, apa bajunya? Nggak ada jawabnya. Yang ada jawabnya, kain kapan terletak. Tapi kalau Anda mau lebih mengerti, kenapa kain kapan tidak diangkat? Jawabnya tidak payah. 1 Korintus 15 Anda baca ayat 50. Kalau Anda mau baca. Karena kain kapan itu dari dunia. Darah dan daging itu binasa. Yang binasa tidak bisa dibangkitkan. Makanya dia harus tinggal di bumi. Karena itu berasal dari dunia. Ya, darah dan daging yang berasal dari dunia, yang dapat binasa, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 itu yang diucapkan oleh Paulus. 1 Korintus 15 itu ayat 50. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kuburan membingungkan. Maka Anda juga akan bingung kalau seringkali ke kuburan. Ayat 5. Maka datanglah Simon Petrus juga menusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Simon tidak mau hanya melihat kubur, tetapi dia masuk ke dalam. Apa yang terjadi kalau dia masuk ke dalam? Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sama.
Kain kapan dilihat oleh Yohanes, kembali dia masuk ke dalam, ia tidak melihat kain kapan terletak di tanah, diulangi bahwa yang binasa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, harus tinggal di bumi. Ini menjadi kesan, makanya kain kapan di situ. Kedua, ini membuktikan kubur Yesus tidaklah salah. Karena ada buktinya kain kapan yang mereka ikat, yang dibungkus oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Ini dia menjadi bukti bagi mereka, benarlah kubur kosong ini di sini. Baru ayat 7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di dalam kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung rapi. Semua kesan satu adalah kain tinggal di dalam kubur. Jawabnya 1 Korintus 15 tadi ayat 50 ya. Yang binasa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang bisa kita baca ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Di sini muncul kata percaya. Apa yang mereka percaya? Boleh nanti kita lihat belakang. Ya, apakah mereka percaya Yesus dicuri orang, Yesus diambil orang, atau dicuri atau percaya maksudnya teringat dia kepada apa yang dikatakan Yesus dulu, anak manusia harus bangkit pada hari yang ketiga. Banyak penafsir mengatakan yang berbelit-belit, tapi yang sangat sederhana kita katakan percaya bahwa mayatnya Yesus tidak ada lagi di situ, dan yang tinggal hanya kain kapan. Inilah cerita kebangkitan. Berikutnya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berarti percaya dalam ayat 8 itu mendukung ayat 9. Bahwa murid-murid di sini percaya bahwa Yesus sudah bangkit sebagaimana kitab suci mengatakan. Ini yang mau dibuktikan ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi kata percaya ayat 8 adalah membuktikan kitab suci yang mereka selama ini dengar tentang kebangkitan orang mati. Waktu dia melihat kubur, hanya kain kapan, kain-kain yang ada di situ, mereka ingat firman Tuhan itu telah mengatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka percaya dalam ayat 8 itulah percaya dalam ayat 9. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Pertanyaan Anda, kenapa Yesus tidak menunjukkan diri di kuburan? Semua penafsir katakan, nabi-nabi semua ada kuburannya, rasul-rasul semua ada kuburannya. Cuma satu yang tidak punya kuburan di dunia ini, itulah Yesus Juru Selamat. Makanya mereka tidak ada yang jumpa di kubur itu. Itu yang disampaikan oleh Yohanes. Tapi bukti kebangkitannya, mereka percaya dia tidak ada lagi mayatnya di situ. Oke, mari kita lanjutkan sedikit. Oke, karena kita ini belajar khotbah. Kalau sampai di sini kita khotbah, adakah kesimpulan? Kesimpulan pasti ayatnya yang ke-9. Dengan tidak ada mayat Yesus di dalam, maka mereka percaya kitab suci bahwa ada kebangkitan. Dalam bahasa Inggrisnya, Jesus proved what he said. Bahwa hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Itulah tema pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Lihatlah,
tidak ada di dalam kubur kecuali bajunya, membuktikan bahwa inilah Yesus yang dikuburkan. Sekarang mereka percaya kepada kitab suci yang sudah mengatakan. Boleh kita katakan demikian. Kita pun sekarang belum melihat kebangkitan. Tapi waktu nanti kita bangkit, maka teringatlah kita kitab suci bahwa setiap orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit seperti Kristus. Waktu kita bangkit nanti, maka kita akan teringat kitab suci itu. Itulah yang mau disampaikan dalam ayat 1 sampai ayat 10 ini. Amin. Itu kan bagian khotbah ya. Oke, karena masih ada waktu, mari kita lihat lagi khotbah kita yang kedua tentang kebangkitan. Kita pilih lagi ayat 11, kita lanjutkan saja. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Petrus dan Yohanes tidak penting lagi sama dia kuburan, dan dia sudah percaya, otaknya sudah berjalan mengingat kitab suci yang sudah diungkapkan pada hari ketiga anak manusia akan bangkit. Tapi Maria ini lambannya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kenapa dia menangis? Kenapa dia menjenguk? Karena dia belum percaya kitab suci. Murid-murid sudah percaya dan mereka sudah kembali ke rumah. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaling. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kenapa si penulis mengatakan menangis? Jawabnya enggak payah ya. Karena kuburan itu tempat apa? Kuburan itu tempat menangis. Iya. Kebangkitan itu tempat sukacita. Nanti kita akan baca. Ini kan belum ada sukacita karena belum pernah berjumpa. Kuburan itu tempat menangis, menyatakan isondo maradian. Enggak mulak-mulak lagi dia ke rumah katanya kan. Makanya menangis dia karena enggak jumpa dia. Kuburan mengatakan tidak akan jumpa lagi. Itulah pengertiannya Maria ini. Ya, itu maka dia menangis. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan sebelah kiri dan di tempat mayat yang terbaring. Kata malaikat-malaikat itu padanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lamban perempuan otaknya jalan. Padahal dia tadi memberitakannya kepada Petrus dan Yohanes. Dia masih tetap di kuburan itu. Dalam otaknya masih dicuri orang. Murid-murid sudah berpikir, benar apa yang dikatakan kitab suci. Oke? Bagaimana dibuat Yesus kalau begini ada jemaat? Kan ini menjadi persoalan. Kalau begini jemaat lambatnya ditinggalkan di kuburan dia nangis-nangis? Kurasa tidak. Makanya nanti kalau Anda membaca Yohanes pasal 21, Yesus tidak meninggalkan kesusahan Petrus. Dia mau meluruskan penyangkalan Simon Petrus dengan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Itu nanti di belakang. Ya, makanya dia 3 kali berkata, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Karena Yesus tidak mau meninggalkan murid-muridnya dalam kesusahannya. Oke ya. Bagaimana dibuat Yesus kalau begini ada jemaat, kan gitu. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tetap juga tidak tahu. Kata Yesus kepadanya, ini Alkitab sudah berpindah. Tadi malaikat, sekarang Yesus. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ini jemaat yang sudah putus asa. Bagaimanapun dibuat, malaikat
pun tidak menolong dia. Yesus pun tidak dikenalnya. Menurut Anda di dalam kebangkitan ini, apakah Yesus meninggalkan ibu ini? Ayat berapa sekarang? 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Dipanggilnya namanya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Sudah dikenalnya ya. Jadi Yesus tidak meninggalkan ibu ini menangis di kuburan tanpa pengharapan. Hanya dikatakan Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Apa yang dikatakan di sini kepada Maria? Pasti jawabnya kita, banyak kali payah ya. Nggak ngerti aku. Tetapi yang jelas bagiku, yang jelas kebangkitan itu, janganlah engkau memegang aku. Berarti tubuh kebangkitan Yesus tadi bisa dipegang oleh Maria. Jangan aku pegang. Karena aku harus pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu dan sebagainya. Mungkin ini akan nanti menjadi pertanyaan. Kita tidak akan menjawabnya. Yang jelas bagi kita di sini, Yesus bangkit bisa dia dipegang. Makanya Yesus katakan, janganlah memegang aku. Inilah bukti kebangkitan. Kapan Maria mengenal Yesus? Waktu namanya dipanggil. Rabuni, guru, sudah lama aku buta dan sekarang dibukanya. Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, apa dikatakannya? Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku. Dia menyaksikan apa? Aku telah melihat Tuhan. Dan banyak lagi yang diceritakannya. Jadi Maria sudah tertolong dengan memanggil namanya bahwa dia bisa melihat Yesus. Pertanyaan kita pasti, rupanya banyak penghalang di dalam hati Maria ini membuat dia tidak melihat Yesus. Bagaimana caranya dibuat Tuhan? Karena kita sudah sependapat, Tuhan tidak akan meninggalkan murid-muridnya dalam semua kesusahannya. Nanti Thomas di belakang Anda tahu, Simon Petrus Anda tahu ada permasalahannya. Ibu ini nggak mau ke rumah dari kubur, di situ dia terus. Rasul-rasul sudah kembali ke rumah. Yesus menolong ibu ini dengan memanggil namanya. Waktu nama kita nanti dipanggil, kalaupun sulit kali Anda membicarakan soal kebangkitan, nanti waktu nama kita dipanggil seperti Lazarus, keluarlah, maka kita akan tahu inilah gembala yang baik. Gembala yang baik akan memanggil nama domba-dombanya. Barulah didengarnya. Nama kita dipanggil. Barulah kita mengenal juru selamat kita. Walaupun Anda payah kali meyakini akan ada kebangkitan, waktu nanti nama Anda dipanggil, maka Anda akan tahu dan Anda akan mengakui bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus tidak bersedia dipegang oleh Marta oleh Maria di kuburan itu. Tetapi nanti waktu murid-murid berikutnya, Yesus menunjukkan tubuh kebangkitannya, apalagi Thomas menunjukkan bagaimana tubuh kebangkitannya. Hanya di sini diceritakan bagaimana iman Maria ditolong oleh Yesus sehingga dia bisa menjadi saksi, dan dia berkata di bawah, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Ada kesaksiannya. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepada aku. Hal-hal yang mana? Ayat 17 tadi. Maria Magdalena ditolong oleh Tuhan sampai dia percaya Yesus sudah bangkit dan dia sudah melihatnya. Inilah tubuh kebangkitan.
Maka kalau kita tutup doa ini, kalau ada di antara kita masih seperti Maria, dia sudah bersaksi kepada Petrus dan Yohanes, dan murid-murid dan Yohanes duluan percaya. Tetapi Maria Magdalena masih bertahan di kuburan. Tetapi Yesus melayani dia sampai namanya harus dipanggil. Dan sesudah itulah baru dia mengenal, inilah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kekasih, kalau ada di antara kita yang belum juga percaya ada kebangkitan seperti Maria Magdalena, supaya kita bisa mendoakannya, supaya kita bisa meyakini bahwa ada kebangkitan, walaupun kita tidak seperti Thomas ya. Jadi Anda akan berpikir semua keraguan-raguan murid-murid dalam kebangkitan, tidak ada yang dibuat Tuhan Yesus ragu-ragu. Semua dijelaskannya sampai Maria Magdalena melihat Yesus dan dia pulang ke rumah dan dia bisa menyaksikannya. Inilah cara kita berdoa, inilah cara kita berkhotbah. Kalau ada di antara saudara-saudara yang masih ragu-ragu tentang kebangkitan, Maria Magdalena ragu, tapi Tuhan membuat dia tidak ragu lagi. Kalau ada murid-murid membuat dia ragu, sekarang Tuhan Yesus membuat mereka tidak ragu-ragu lagi. Karena tema Injil Yohanes menjadi orang percaya. Inilah, mari kita berdoa. Inilah caranya Tuhan Yesus membuat Maria Magdalena bisa percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Karena Yesus sendiri memanggil namanya. Waktu Yesus memanggil nama Maria, Maria langsung kenal. Yang memanggil namanya itu adalah Yesus Juru Selamatnya yang dia cari di kuburan. Dan sekarang dia sudah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kalau ada di antara kami seperti Maria Magdalena ini, kunjungilah kami sampai kami percaya bahwa memang orang mati akan bangkit kembali sebagaimana Yesus Juru Selamat kami telah bangkit. Maka setiap orang yang percaya akan bangkit pada hari kedatangan-Mu. Terpujilah namamu Yesus Juru Selamat kami yang membuat Maria Magdalena menjadi percaya. Demikian juga Petrus dan Yohanes menjadi percaya kepada apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, bahwa engkau harus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus Juru Selamat kami itu hidup, maka kami pun akan hidup seperti engkau. Amin.